Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah titik Ba yang kelima. Kuliah titik Ba yang kelima, Kutiba yang kelima, yang diselenggarakan oleh Pesantren Ilmu Eksakta. Pada kesempatan Kutiba yang kelima ini, kita masih membahas berkaitan dengan titik Ba dari Nabi ke Ibnu Arabi. Ini judul yang panjang. Kita ingin menelusuri ketika Ba tanpa titik, yaitu pada zaman Nabi, sampai kemudian Ba sudah ada titik, bahkan kemudian ada yang secara khusus menulis buku tentang Ba, Kitabul Ba, yaitu Syekh Ibnu Arabi. Kali ini adalah yang ketiga dari tema tadi. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, dari bahasan yang pertama dan yang kedua tentang tema kita kali ini, episode yang pertama dan yang kedua dari titik Ba, dari Nabi hingga Ibnu Arabi, kita berulang kali menggunakan cerita, yaitu dalam hal ini cerita Nabi Adam alaihissalam. Bagi otak kita yang terbiasa dididik dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah, ini terasa sesuatu yang enggak ilmiah, yang kurang nyaman bagi rasa kebenaran. Kalau sesuatu itu disampaikan dengan cerita, kita ada kecenderungan kalau cerita itu berarti enggak ilmiah. Yang ilmiah itu adalah teori. Kita menganggap kalau sudah dinyatakan dengan teori, baru itu sesuatu yang ilmiah. Sesuatu yang dinyatakan tanpa melibatkan emosi, itulah sesuatu yang ilmiah. Ini salah kaprah, tapi sudah melekat dalam bagaimana kita berpikir. Padahal teori itu ya sebenarnya akan efektif kalau kemudian membentuk cerita. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, kita bisa menyaksikan di sini ada dua kejadian yang ramai, yang sedang ramai di layar kaca, yaitu berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Rusia versus Ukraina. Kemudian pada saat ini juga ada Palestina versus Israel. Ada perseteruan, ada permusuhan di antara Rusia dan Ukraina maupun Palestina dan Israel. Kenapa bisa seperti itu? Di balik ini ada cerita. Ada cerita. Jadi yang menggerakkan manusia itu adalah cerita. Termasuk juga kegiatan kita, kegiatan berpuasa, ini pun kita melakukannya karena cerita. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita berpuasa sebagaimana telah diwajibkan
orang-orang terdahulu. Berarti ada cerita tentang orang terdahulu, cerita milik orang lain. Cerita milik orang lain menggerakkan kita, dan kemudian kita pasti ini bukan yang pertama kita berpuasa. Kemudian cerita tentang diri kita berpuasa itu menggerakkan diri kita. Jadi terlepas benar atau tidak cerita itu, dan cerita itu bukan berkaitan benar atau tidak sebenarnya di balik Rusia atau Ukraina. Ini pasti kalau Rusia dan Ukraina memiliki cerita yang versi yang berbeda. Demikian juga Palestina dan Israel itu memiliki cerita yang berbeda. Di balik itu ada cerita yang, dan yang penting bagi cerita itu adalah kemampuan menginspirasi. Karena di dalam cerita ini ada dua hal. Ada emosi dan ada logika. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi kalau zaman dulu ya teori-teori itu kan disampaikan dengan bentuk cerita-cerita. Misalnya ada cerita tentang pentingnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Kemudian muncul untuk menjelaskannya itu ada cerita tentang Malin Kundang. Itu sebenarnya kan sebentuk teori. Jadi sekali lagi cerita itu adalah program yang menggerakkan manusia. Makanya di Al-Quran pun secara lugas disebutkan faksusil kososo la'alakum tatafakkarun. Ya, kita bisa dicek di sini faksusil kososo, ya. Maka sampaikanlah kisah-kisah agar mereka bisa berpikir. Faksusil qasasal alakum yatafakkarun. Faksusil qasasal alahum yatafakkarun. Nah, sampaikanlah kisah-kisah agar mereka bisa berpikir. Allahum yatafakkarun. Yatafakkarun. Jadi ini bagi yang meremehkan cerita, kita perlu meninjau ulang ya prasangka itu, keyakinan itu, karena begitu kuatnya cerita dalam kehidupan manusia. Bahkan lebih dari separuh atau sekitar 60% dari kandungan Al-Quran itu berisi kisah-kisah, berisi cerita-cerita. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi mari kita sebenarnya dari cerita kita akan pahami sebenarnya teori itu apa. Jadi cerita itu adalah teori. Ya, tentu ada bedanya cerita dengan teori, tapi secara umum kita di sini ada cerita, ada teori. Tentu yang sangat kuat bagi kita itu cerita yang kemudian menyimpan pesan-pesan tertentu. Di dalam cerita itu terkandung teori-teori tertentu. Di sini ya, jadi nah, kita akan perjelas tentang teori. Ini ada kecenderungan kita menganggap kalau yang saintifik itu ilmiah itu berarti benar ya. Kalau teori yang berupa data-data ya, kita yang di teori di science itu dianggap kita adalah sesuatu yang benar ya, kita sering. Tapi kalau kemudian teori yang berupa cerita ya, kita ada kecenderungannya menyepelekan. Padahal sekali lagi kita perlu mempertanyakan ulang prasangka kita. Sebenarnya sains itu apa? Kita akan mempertanyakan berkaitan dengan teori dalam sains.
Saya ambil contoh ini yang berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Atiyah, ya. Ini teori Atiyah. Atiyah ini usianya hampir 5 tahun. Ya, ini memiliki teori. Jadi teori seperti ini. Ini berkaitan dengan lampu merah, dengan lampu lalu lintas, istilahnya lampu lalu lintas. Mengapa kalau lampu lalu lintas berwarna merah, jadi berwarna merah, itu orang-orang itu rela berhenti, ya berhenti dalam waktu lama, mau menunggu, berhenti dan menunggu. Sementara itu ketika berwarna hijau, orang-orang yang berkendara ini langsung bergegas pergi. Ini adalah suatu fakta, bergegas pergi. Jadi ketika merah berhenti, orang-orang berhenti, ketika hijau orang-orang pergi, itu suatu fakta. Nah, untuk menjelaskan suatu fakta perlu teori. Nah, ini teorinya Atiyah ini adalah karena orang itu suka warna merah. Jadi warna merah itu lebih disukai orang. Orang-orang itu lebih suka warna merah daripada warna biru. Makanya ketika ada merah, mereka mau berhenti dan menunggu warna merah, menunggui warna merah. Tapi begitu hijau, mereka langsung bubar. Itu adalah teori Atiyah. Apakah teori ini benar? Yang jelas teori ini adalah berguna. Berguna bagaimana? Teori ini berguna untuk memprediksi. Jadi memprediksi secara konsisten. Kita kemudian ada lampu lalu lintas, kemudian warna hijau. Kita bisa langsung memprediksi nanti orang-orang tidak mau berhenti, akan jalan terus. Kemudian ketika lampu lalu lintas berwarna merah, kita bisa memprediksi ini orang-orang nanti akan berhenti dan menunggu. Jadi teori itu seperti itu. Sebenarnya sains, teori ilmiah pun tidak beda dengan seperti itu. Yang penting adalah kegunaannya, prediksinya. Teori Atiyah ini tentu gagal ya. Misalkan ketika di misalnya harilah NU ya, hari lahir NU, harilah NU. Ini orang-orang pakai warna hijau. Bajunya hijau, benderanya hijau. Oh, berarti hijau itu banyak yang suka. Jadi teorinya Atiyah itu tidak berlaku misalkan di tempat yang lain. Jadi yang namanya teori itu selalu adalah cocokologi. Yang semua teori itu adalah cocokologi. Artinya apa? Ia hanya cocok, teori hanya cocok di mana teori itu cocok. Dan di sini cocok, di lampu lalu lintas itu cocok. Ternyata di sini tidak cocok. Nah, di sini teorinya Atiyah cocok di lalu lintas. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita mau lebih serius ya, kita akan lihat kita bisa lihat di bukunya Stephen Hawking ya, mungkin ada yang tahu ini ya, Stephen Hawking yang judulnya Grand Design. Ini menjelaskan ciri teori yang baik. Jadi teori yang baik itu adalah yang pertama, dia elegan atau sederhana. Teori yang baik adalah elegan atau sederhana. Kita lihat di teorinya Atiyah, itu sangat sederhana, mudah kita tangkap. Itu hanya berkaitan dengan masalah kesukaan orang. Kita kemudian misalkan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud.
kita tadi Atiyah ya. Kemudian kalau di Sigmund Freud ini menjelaskan fenomena kejiwaan itu hanya dengan 3 hal. Ya. Oh, ini berarti yang syarat yang kedua. Unsurnya sedikit. Ya, misalkan di Sigmund Freud itu hanya ada tiga hal di teori psikoanalisis Sigmund Freud, ya, psikoanalisis. Itu menjelaskan fenomena atau gejolak kejiwaan ini cukup dengan 3 hal yang disebut sebagai id, kemudian ego, kemudian super ego. Dengan 3 hal ini, 3 unsur ini, istilah ini Sigmund Freud menganalisis kondisi kejiwaan dan kemudian melakukan prediksi-prediksi, melakukan terapi. Jadi sedikit unsur. Dan ini yang berikutnya, nah ini sedikit unsur. Yang berikutnya nih yang terpenting, suatu teori itu bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, yang sudah ada itu bisa terangkum, tercakupi. Jadi memberikan penjelasan, explanation. Dan yang terakhir, dan ini sebenarnya yang terpenting adalah bisa memberikan perkiraan, prediksi. Ini ciri yang baik. Ciri teori yang baik ada 4 hal. Elegan, unsurnya sedikit, kemudian memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada, dan kemudian perkiraan. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, supaya jelas teori yang baik, kita perlu bandingkan dengan teori yang buruk. Oke, kita ke sana. Kita teori ya, di teori ada yang baik dan yang buruk. Kita teori yang baik dan teori yang buruk. Ya, kita yang buruk dan teori yang baik. Ya, kita bisa ambil teori yang baik itu adalah teori gravitasi Newton. Teori gravitasi dari Isaac Newton ini sangat sederhana dan unsurnya juga sangat sedikit. Kemudian bisa menjelaskan fenomena yang ada, yaitu terutama menjelaskan tentang temuannya Kepler bahwa mengapa lintasan planet itu berbentuk elip ya. Jadi planet mengitari matahari dengan lintas bentuk planet. Nah, itu dijelaskan dengan teori gravitasi yang sangat sederhana, bahkan bisa dirumuskan F K massa 1 massa 2 per R kuadrat. Ini begitu sederhana dan unsurnya sedikit serta memberikan penjelasan fenomena yang saat itu diketahui, yaitu dalam hal ini ya terutama adalah berkaitan dengan gerak planet-planet. Dan yang membuat ini kokoh, ini setiap unsur dari teori ini, gravitasi, massa, gaya atau tarikan dorongan, massa, dan jarak, ini semuanya bisa diukur. Dengan semua bisa diukur, maka bisa membuat prediksi. Jadi tadi kan ini bisa penjelasan contohnya penjelasan di Kepler tentang gerak planet-planet, mengapa planet mengelilingi matahari, serta memberikan prediksi. Nah, ini yang menyebabkan berguna itu karena prediksi. Contohnya kemudian dengan teori gravitasi manusia bisa menemukan planet yang lain yang waktu itu belum ditemukan, yaitu Neptunus dan Pluto. Ini ditemukan, jadi bisa weruh sadurunge winarah. Jadi dengan teori gravitasi maka manusia bisa mengarahkan teleskop sehingga bisa
cermati langit pada posisi yang tepat sehingga ditemukan Neptunus dan Pluto. Dengan prediksi yang lain juga, ini bisa dengan fakta bahwa ternyata medan gravitasi bumi itu berbeda-beda, maka bisa untuk menentukan di bagian perut bumi yang mana yang ada kandungan minyak. Ini contoh teori yang bagus, memiliki prediksi, sehingga menjadi panduan bagi manusia untuk bergerak di hari ini dan merencanakan masa depan. Kita bandingkan dengan teori yang buruk. Teori buruk, tapi waktu itu dianggap teori yang baik. Kita misalkan, ini teori dari Aristoteles. Aristoteles yang menganggap bahwa materi itu ada 4. Ada yang berupa tanah, berupa air, udara, dan api. Ini tanah, air, udara, dan api. Ini dilihat, ini teori yang sederhana, elegan. Oke. Unsurnya juga sedikit, ini hanya ada 3, hanya ada 4. Ya. Kemudian dia bisa menjelaskan, ya mungkin menjelaskan dipas-pasin, ya, menjelaskan logis. Ya. Misalkan perpaduan antara tanah dan api menjadi batu bata. Ya. Tapi yang paling penting yang menentukan sebenarnya di teori adalah bukan penjelasannya, tapi adalah prediksinya, perkiraannya. Ini yang terpenting. Jadi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat itu terutama di perkiraannya. Dengan perkiraan jadi panduan kita untuk bergerak. Bukan penjelasan. Jadi yang terutama ini adalah justru di perkiraannya. Ini maka teori buruk karena di perkiraannya itu buruk. Ini buruk. Sebagai contoh ya, dengan Aristoteles ini, kalau misalnya ada aki, air aki di sini kan, air aki, asam sulfat, ya. Kemudian kita cemplungkan batangan aluminium, Al, aluminium. Ini apa yang terjadi? Ya, teorinya Aristoteles dibungkam. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat penting agar kemudian teori itu tidak hanya untuk perdebatan, hanya untuk kemudian meneguhkan prasangkanya sendiri, hanya untuk debat. Jadi karena kalau perdebatan hanya benar-benar di otak kita sendiri, kita yang namanya logika itu ya yang namanya logika hanya menguatkan prasangka yang sudah ada. Tapi kalau kemudian memperkirakan, ini ada sesuatu yang adil, ada hakim yang adil. Misalkan di sini perkiraan bahwa ini ya, bahwa kandungan minyak ini kan bisa diuji. Nah, bisa diuji. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini yang terjadi di umat Islam itu banyak yang terjebak dengan teori-teori yang buruk ini. Umat Islam banyak teori yang buruk ini. Teori yang buruk itu teori yang kemudian misalkan tentang bagaimana spekulasi ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana surga neraka yang kemudian bertambah liar ya. Jadi sesuatu yang kita sebenarnya yang mutasabihat ya. Yang enggak jelas ya, tentang ruh, tentang hal-hal gaib. Kita terjebak di sini. Teori-teori yang susah memang dibuktikan. Susah untuk dibuktikan keliru. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, padahal yang justru teori yang bermanfaat nyata, ini kalau teorinya bisa
dibuktikan keliru. Teori yang bermanfaat itu justru teori yang bisa diperbaiki, yang bisa dibuktikan keliru. Dan setelah dibuktikan keliru, itu kemudian kita bisa tahu kelirunya di mana, kemudian diperbaiki. Ini teori yang baik seperti itu. Mungkin contoh yang terbaik di teori ini ya tadi ya di fisika ini kan ini diperbaiki terus-menerus. Ini teorinya Isaac Newton pun ini kemudian dapat dibuktikan keliru. Dapat dibuktikan keliru dan kemudian kelirunya di mana secara spesifik kemudian bisa diperbaiki oleh orang lain. Jadi orang lain bisa menilai teori ini secara adil. Kita bandingkan kemudian kalau teori-teori yang buruk itu kemudian ini hanya akan mengarah pada perdebatan. Hanya perdebatan ya karena ya menang-menangan ini ya, adu bahkan yang namanya perdebatan ini kan orang kayak berkelahi juga sebenarnya, silat lidah ya. Jadi melihat kelengahan argumentasi kemudian kita serang di sana, oh akhirnya tidak bisa berkutik ya. Ya ini bagus ya sebenarnya perdebatan. Tapi seringkali ini merusak, ini belum selesai perdebatan ini supaya teorinya itu sebenarnya tujuannya biar bisa lebih jernih dan bisa diterapkan. Sahabat Titik Mbak, dimanapun Anda berada, mari kita akan lebih jelas lagi ya. Sebenarnya teori itu sebenarnya bukan tentang benar salah. Ilmu itu seharusnya bukan tentang benar salah, tapi yang penting adalah kemanfaatannya. Bahkan ini kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh Milton Friedman, mungkin ada yang teman sahabat yang kenal ya, Milton Friedman. Ya, ini Milton Friedman, ini orang Yahudi, peraih hadiah Nobel bidang ekonomi, ini ekonom. Mungkin kalau sahabat mendengar yang namanya kebijakan moneter, ya, ekonom kebijakan moneter, ini pencetusnya adalah Milton Friedman. Jadi kalau misalnya uang yang beredar terlalu banyak, duit terlalu banyak, kalau duit terlalu banyak itu akan menggerakkan inflasi. Nah, bagaimana supaya duitnya jangan terlalu banyak? Maka kemudian naikkan suku bunga ya supaya orang pada nabung. Nah, itu namanya kebijakan moneter. Ini tokohnya namanya Milton Friedman. Apa kata Milton Friedman? Ya, ini teori itu asumsi boleh salah. Yang penting adalah prediksinya tepat. Jadi teori itu boleh salah dan teori sebenarnya semua teori itu salah. Teori itu sebenarnya semua teori itu kan hanya cocok pada bidangnya. Ya, semua teori itu cocok pada bidangnya. Kalau di tadi ya teorinya Atiyah itu hanya cocok untuk bidang lampu lalu lintas, tidak cocok di bidang yang lain yang bukan bidangnya. Jadi teori itu hanya cocokologi. Yang penting adalah kemanfaatannya. Yang namanya kemanfaatan teori itu adalah prediksinya. Kok bisa seperti itu? Mari kita lebih jelas berkaitan dengan logika. Kita akan logika seperti ini. Jadi ini logika yang sangat dasar, ada yang namanya proposisi bersyarat, qadhiyah syartiyah. Jadi qadhiyah syartiyah. Proposisi bersyarat. Proposisi bersyarat atau implikasi, ya, proposisi bersyarat atau implikasi. Yaitu jika P maka Q, ya seperti itu. Jika P maka Q. Jika minum kopi maka tidak mengantuk. Nah, P maka Q. Ini disebut sebagai hipotesis. Ini sebagai konklusi.
Ya, kita sering sebut seperti itu. Atau nama lainnya ini antecedent. Nah, ini biar tambah nggak mudeng. Ini konsekuen. Konsekuen. Pemak kaki. Mari kita lihat bagaimana nilai kebenaran dari pernyataan ini. Kita supaya ada bayangan, kita ambil contoh misalnya seperti ini. Ini seorang dosen mengatakan kepada mahasiswanya, jika kalian mendapat nilai di atas 80, maka kamu akan mendapat nilai A. Berarti nilai di atas 80 ini adalah P, hipotesisnya. Mendapat nilai A, ini berarti konklusinya. Kita lihat di sini ya, P maka Q seperti ini. Kita akan lihat apakah Pak dosen itu berbohong apa enggak. Mari kita uji. Misalnya terbukti Anda mendapat nilai di atas 80. Berarti di atas 80 P itu betul. Anda mendapat nilai di 90. Oh, berarti P betul. Kemudian Anda mendapat nilai A. Oh, berarti ini betul. Kesimpulannya apa? Berarti Pak dosennya itu adalah tidak bohong. Konsisten. Yang kedua, kalau Anda mendapat nilai 90, kondisi P betul. Kemudian Pak dosen mengasih Anda bukan A, misalkan B. Nah, ini berarti kondisi salah. I salah. Berarti si dosen itu berbohong apa enggak? Konsisten apa enggak dengan ucapannya? Nah, ini berarti dia si Pak dosen itu enggak konsisten. Yang ketiga, Anda mendapat nilai misalnya hanya 70. Berarti kondisi P ini salah. Tapi kemudian Pak dosen ngasih nilai A. Ini betul. Apakah Pak dosen itu konsisten dengan ucapannya? Ya, konsisten. Mungkin karena kemudian ternyata nilai secara keseluruhan itu jeblok, maka nilai 70 itu nilai yang bagus sehingga layak mendapat nilai A. Berarti Pak dosen itu konsisten. Kondisi yang ketiga, Anda mendapat nilai 70. Berarti P tidak terjadi atau P salah di sini. Dan Pak dosen tidak memberi Anda nilai A, berarti juga salah. Apakah Pak dosen konsisten? Ya, Pak dosen itu konsisten juga. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, mari kita perhatikan dengan cermat ya, supaya kita bisa mencermati mengapa ilmu itu bermanfaat, mengapa ilmu itu hanya untuk bahan debat. Kita lihat di sini. Jadi yang penting adalah kita lihat di sini yang menarik di sini ya. Yang menarik di sini kita dua di sini, kita sini. Ini walaupun hipotesisnya salah atau asumsinya palsu ya kalau istilah tadi Milton Friedman, asalkan konklusinya benar, prediksinya benar, yaitu teori yang bagus. Sebaliknya, asumsinya realistis, penjelasannya sangat luar biasa, tapi ternyata prediksinya salah. Ya kita percuma di sini. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini penting sekali lagi berkaitan dengan teori, itu yang penting adalah pemanfaatannya. Dan pemanfaatan teori itu terutama adalah bagaimana memandu kita untuk melangkah hari ini.
dan masa depan. Bukan pada penjelasannya, bukan pada hipotesis atau apa di sini, tapi yang penting adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya itu berarti konklusinya. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi ini yang pentingnya kita berkaitan dengan teori, yang ada dua hal ya berkaitan dengan teori. Ada mungkin kita ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu versus manfaat, mana yang didahulukan berkaitan dengan teori. Rasa ingin tahu ini adalah, kalau kita ambil istilah yang kita pelajari kemarin, ini berkaitan dengan amr takwini, ini sudah kodrat. Ini takwini, sudah kodratnya manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Kita bisa mengingat kembali cerita Nabi Adam itu kemudian makan buah huldi, ini salah satunya itu karena ya naluri manusia yang sangat kuat itu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Tapi sebagai orang yang waras seharusnya rasa ingin tahu jangan sampai mengalahkan kemanfaatan. Kemanfaatan hidup itu adalah taklifi, tugas kita. Kalau takwin itu sudah dari sononya. Kalau rasa ingin tahu itu sudah dari sononya. Kita diciptakan memang dengan rasa ingin tahu, tapi untuk memberi manfaat ini adalah tugas kita. Tugas kita atau kemarin kita sebut sebagai taklifi. Ini hal yang sangat dasar ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat dasar ya. Jadi sekali lagi, teori itu adalah tafsiran terhadap realitas. Dan ya selamat berupa tafsiran itu sebenarnya kan tidak mungkin benar. Tapi yang penting adalah kemanfaatan. Kita ambil contoh misalnya HP, ini ponsel. Ini di ponsel kita di sini. Ponsel. Apakah Anda tahu cara kerjanya ponsel ini? Kita tahu cara kerjanya ponsel ini, penjelasan bagaimana ponsel ini bekerja. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu secara detail seperti ini. Ya mungkin ada lah, mungkin yang ya hanya segelintir manusia di bumi ini yang tahu cara kerjanya ponsel ini, dari perangkat kerasnya dan program di dalamnya. Ini sudah dari sana, pasti ini kalau ponsel ini bekerja, ini pasti sudah ada yang memikirkan. Ini takwini. Tapi bagaimana ponsel ini bermanfaat? Ini adalah tugas kita. Kita pengetahuan kita sebatas saja ya sebatas untuk kita memberikan manfaat. Ini hal yang sangat dasar ya. Jadi banyak hal di dunia ini tuh kita nggak tahu. Contohnya tangan kita, coba tangan kita sendiri nih. Tangan ini bisa gerak, ini jempol bisa bergerak ini. Ini bagaimana bisa bergerak nih? Nah, kita nggak tahu. Nggak tahu ya, tapi kita sekedar tahu bagaimana supaya ini bergerak. Oh, ini bagaimana supaya tangan saya yang bisa bergerak ini bermanfaat. Oh, ini digunakan untuk megang pulpen ini untuk nulis di sini sehingga lebih jelas bagi Anda yang menyaksikan ini. Jadi yang penting adalah kemanfaatannya. Tafsir itu bukan orientasi utamanya, itu bukan kebenaran. Ya kebenaran, tapi kebenaran yang dalam rangka pemanfaatan. Karena kita kebenaran itu yang ya kebenaran itu yang ya selagi kita hidup di dunia bagaimana kita benar, tapi fokus kita adalah tentang pemanfaatan. Ini yang sebenarnya mengerikan di umat Islam. Ini obsesinya tuh pada kebenaran, bukan pada kemanfaatan. Jadi umat Islam belajar ilmu-ilmu, ini fokusnya pada kebenaran, bukan pada kemanfaatan. Ini akibatnya ini kan sangat mengerikan ketika orang yang kemudian
mencari kebenaran. Itu orang maksudnya mencari kebenaran, kemudian mendakwahkan kebenaran, itu bukan menakutkan orang yang mendakwahkan kebenaran. Jadi kebenaran itu sebenarnya ya dicari bagus, tapi yang penting adalah kebenaran itu diterapkan. Kemanfaatannya. Jadi tafsir ini terutama adalah tentang kemanfaatannya. Dan kita tahu yang bermanfaat itu karena diterapkan. Dan semua yang bermanfaat itu yang namanya teori manusia yang bermanfaat itu karena teori yang bisa dibuktikan keliru. Karena saking jelasnya itu maka bisa dibuktikan keliru sehingga bisa diperbaiki. Ini yang kalau kita kemudian fokusnya di kebenaran, ya yang terjadi adalah debat. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini lama sekali saya kemudian berpikir, ini kenapa tafsir itu sebenarnya untuk apa? Kenapa umat Islam itu begitu terobsesi saling kebenaran, dan biasanya ketika orang mengklaim kebenaran, itu kemudian menganggap yang berbeda itu jadi sesuatu yang salah. Coba kita dipahami di Al-Quran. Ini ketika saya ketika kami di 1 bulan yang lalu merintis ya, pesantren ilmu eksakta, ya. Pesantren ilmu eksakta ini di ya tempat baru ya, gedung yang ya rumah ya. Pesantren ilmu eksakta itu ini Jumat pertama di sana di dekat tempat itu adalah yang saya cari bertahun-tahun, yaitu summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsih faminhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Dan kemudian kami mewariskan Alkitab ini, Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang terpilih. Di antara mereka ada yang dzalimun li nafsih, yang zalim pada dirinya sendiri. Berarti yang nilai kebaikannya kalah dengan nilai kejelekannya. Jadi baik dengan buruknya itu lebih banyak buruknya. Itu zalimul nafsi. Ada yang kemudian wa minhum muqtasid. Dan ada yang tengah-tengahan, impas. Berarti baiknya sama dengan buruknya. Dan yang ketiga, yang sabiqum bil khairati biidznillah, yang sabiqum, mereka baiknya lebih banyak. Bil khairati dengan kebaikannya, ya kan? Sabiqum bil khairati. Nah, di sini ada tambahan biidznillah, dengan seizin Allah. Ini yang baiknya lebih besar daripada buruknya. Jadi orang yang kemudian menerima Al-Quran, ya gitu umat Islam, ya kalau pasti ketika kemudian membaca Al-Quran pasti kita menafsirkan. Itu ada 3 kategori, ada yang baiknya kurang dari buruknya, baiknya sama dengan buruknya, baiknya lebih besar dari buruknya. Sekali lagi, ini berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Ya bukan hanya penafsiran Al-Quran sebenarnya, penafsiran terhadap jagat raya, penafsiran terhadap diri sendiri, itu terutama adalah fokusnya adalah pada kebaikan, pada kemanfaatan, bukan pada kebenaran. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, yang kebenaran ya tauhid itu pasti benar ya. Jadi ini bukan, jangan sampai kemudian ini ya, tauhid itu sudah benar, yang namanya tauhid itu sudah benar, pasti benar. Tinggal berikutnya adalah bagaimana, apakah relevan apa enggak, bermanfaat apa enggak. Ini yang PR kita itu di sini. PR kita itu adalah di relevansi tauhid itu. Kalau yang namanya tauhid itu sudah takwini di dalam diri kita, itu sudah ada naluri, sudah ada fitrah tauhid. Ini takwini. Kita diciptakan
dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini takwini. Kita sudah ada di dalam diri kita itu udah ada operating system tauhid. Tinggal masalahnya adalah penggunaannya. Ini yang tugas kita itu di sini. Taklifi. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, ini yang ya mengejutkan saya, dan tapi ini sebenarnya saya cari bertahun-tahun tapi baru menemukannya tadi ketika ini khotib menyampaikan ayat ini. Ini surat ke 35, surat Fatir. Surat Fatir, surat ke-35. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, ini di buku Ulumul Quran Tengku Hasbi Asidiki, ini berkaitan dengan penerimaan dan penerapan dari mereka yang mewarisi Al-Quran. Itu ada 3 golongan ini. Sekali lagi ini cocok ya, bahwa yang penting dalam tafsiran atau dalam teori, yang penting adalah pemanfaatannya. Jangan sampai rasa keingintahuan kita itu mengalahkan rasa kemanfaatan. Jadi utamakan kemanfaatan. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, ini mudah-mudahan bisa jelas supaya kita masuk ke bagian yang kedua. Kita masuk bagian yang kedua, kita akan menjelaskan melanjutkan yang kemarin. Tapi untuk sementara ya kita tutup dulu sampai di sini, kita lanjutkan pada kuliah titik ba yang ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.